Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan Miss Della. Teman-teman, hari ini Miss akan menemani teman-teman dalam belajar sains mengenai adaptasi makhluk hidup. Sebetulnya materi ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, hanya ini akan review ya teman-teman. Kita mulai saja. Yang pertama, Miss akan ingatkan mengenai jenis-jenis adaptasi. Ada 3 jenis adaptasi. Yang pertama adalah adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup dengan menyesuaikan bentuk tubuhnya. Yang kedua, ada adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian makhluk hidup dengan menyesuaikan fungsi-fungsi dalam tubuhnya. Sedangkan adaptasi tingkah laku adalah adaptasi yang dilakukan atau penyesuaian yang dilakukan dengan perilaku makhluk hidup tersebut. Adaptasi sendiri artinya adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan secara morfologi atau penyesuaian bentuk-bentuk dalam tubuhnya. Nah, yang pertama ada kantong semar. Kantong semar dia memiliki bentuk adaptasinya morfologi. Kenapa? Karena bentuk tubuhnya ini dia memiliki nektar. Jadi kantong semar ini mengeluarkan nektar yang licin sehingga ketika ada serangga yang hinggap atau serangga yang mendekat di bibir kantong semar ini, dia akan tergelincir masuk ke dalam kantong semar kemudian dicerna untuk diambil nitrogennya. Nah, yang kedua ada Venus flytrap. Venus flytrap juga sama, dia adalah tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk memakan serangga atau disebut juga tumbuhan karnivora. Ketika ada serangga yang hinggap di daunnya Venus ini, daunnya akan menutup. Nah, jadi daun Venus flytrap ini memiliki engsel. Jadi bentuk adaptasinya daun memiliki engsel untuk mencerna makanan ketika ada serangga yang masuk. Nah, kedua tumbuhan karnivora ini merupakan tumbuhan yang memerlukan nitrogen, makanya tumbuhan ini memakan serangga. Yang ketiga ada kaktus. Kalau kaktus bentuk penyesuaian dirinya, yang pertama kaktus memiliki batang yang diselimuti lilin dan juga daun yang berubah menjadi duri. Kenapa? Karena agar mengurangi penguapan. Kaktus kan hidupnya di daerah kering ya teman-teman, jadi dia harus mengurangi penguapan agar tidak cepat habis airnya. Kemudian kaktus juga memiliki batang yang memiliki akar yang panjang untuk menjangkau sumber air. Yang selanjutnya ada bakau. Kalau bakau dia memiliki akar tunjang yang menancap ke dasar air. Untuk apa? Agar kokoh, yaitu bentuk adaptasi bakau, kantong semar, Venus, dan kaktus. Selanjutnya yang memiliki kemampuan adaptasi morfologi ada eceng gondok dan teratai. Kalau eceng gondok dia memiliki daun yang tebal, kemudian batang yang berongga, lalu eceng gondok juga dia memiliki akar yang serabut. Nah, batang berongga pada eceng gondok berfungsi untuk mempercepat penguapan karena eceng gondok kan hidupnya di air. Nah, sedangkan akar serabut fungsinya untuk menyeimbangkan eceng gondok agar tidak mudah terbawa air. Sedangkan teratai dia bentuk adaptasinya memiliki daun yang lebar dan tipis. Untuk apa, Miss? Untuk sama memperbesar penguapan karena teratai dan eceng gondok mereka hidup di air teman-teman, jadi banyak air yang mereka punya sehingga harus cepat diuapkan. Kalau tidak nanti tanamannya bisa cepat busuk. Itu adalah fungsi adaptasi eceng gondok dan teratai. Kemudian selanjutnya ada adaptasi fisiologi atau penyesuaian fungsi tubuh dari tumbuhan. Yang pertama ada Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi atau yang kita kenal juga dengan nama Padma raksasa memiliki bentuk adaptasi, yaitu dia mengeluarkan bau busuk di tubuhnya. Untuk apa? Untuk menarik perhatian serangga. Selain bunga Rafflesia ada juga bunga bangkai atau suweg. Dia juga sama ya teman-teman, memiliki kemampuan mengeluarkan bau busuk untuk memikat atau agar serangganya itu mau hinggap dan membantu proses penyerbukan. Nah, yang selanjutnya ada bunga bromelia merah. Nah, ini dari Jepang ya teman-teman, dan juga ada bunga anggrek.
Nah, bunga bromelia merah dan juga bunga anggrek ini memiliki kemampuan untuk mengeluarkan madu, teman-teman. Jadi kalau tadi kalau tadi Rafflesia dan bunga bangkai itu mengeluarkan bau busuk, kalau bunga bromelia dan juga anggrek ini mengeluarkan madu untuk menarik perhatian serangga. Kemudian ada bunga semak azela, ilalang, dan juga pohon akasia. Kalau ketiga tumbuhan ini, bentuk penyesuaian dirinya itu mengeluarkan racun. Selanjutnya, adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Yang pertama ada randu, kemudian ada jati, kemudian ada kedondong, lalu ada mahoni. Kalau kita kemarin kasih kuncinya adalah raja kemaho. Raja kemaho adalah randu, jati, kedondong, mahoni. Adaptasi yang dilakukan tanaman-tanaman ini adalah meranggas, teman-teman. Meranggas itu adalah menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Untuk apa ya digugurkan? Betul, teman-teman, digugurkan ini fungsinya untuk mengurangi penguapan, karena ketika kemarau kan kurang nih airnya. Akhirnya si pohon-pohon ini menggugurkan daunnya agar mengurangi penguapan. Selanjutnya ada pohon jagung. Kalau pohon jagung ini adaptasinya dengan cara menggulungkan daunnya ketika kemarau, fungsinya sama agar mengurangi penguapan. Lalu ada bunga matahari. Nah, kalau bunga matahari adaptasinya dia bunganya itu selalu menghadap ke arah matahari. Kalau bunga pukul 4 ini adaptasinya berupa dia akan mekar setiap pukul 4. Kenapa ya bisa? Karena ada sensor cahaya yang dia miliki. Kemudian ada tanaman putri malu. Kalau putri malu, bentuk adaptasinya dia akan mengatup ketika disentuh. Itu, teman-teman, adaptasi tumbuhan secara morfologi, kemudian secara fisiologi, dan juga secara tingkah laku. Nah, yang sekarang kita akan bahas yaitu mengenai adaptasi hewan. Yang pertama secara morfologi. Secara morfologi, hewan ini beradaptasi yaitu menyesuaikan bentuk-bentuk dalam tubuhnya. Yang pertama ada belalang yang memiliki mulut pengunyah. Kemudian ada nyamuk yang memiliki mulut penghisap, ada lalat yang memiliki mulut penjilat. Kemudian ada kaki petengger yang dimiliki oleh burung nuri atau burung-burung yang suka bertengger di pohon. Ada kaki perenang yang dimiliki oleh hewan-hewan yang suka berada di air dan di lumpur, contohnya bebek. Kemudian kaki pencengkram dan kaki pemanjat. Kalau kaki pencengkram dimiliki oleh elang, sedangkan kaki di pemanjat dimiliki oleh burung pelatuk. Nah, hewan-hewan ini beradaptasi dengan cara seperti ini, teman-teman. Ada yang untuk menyesuaikan diri dengan makanannya, ada juga yang menyesuaikan diri dengan tempat hidupnya, gitu ya. Oke, selanjutnya ada paruh pemakan ikan. Kalau paruh pemakan ikan ini dimiliki oleh burung bangau. Paruh pemakan daging dimiliki oleh elang. Contohnya paruh pemakan biji ini dimiliki oleh kakatua dan juga oleh sebetulnya ada juga burung pipit. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya selain ada burung kakatua, burung elang, ada juga paruh pemakan serangga yang dimiliki oleh burung pelatuk. Lalu ada paruh penghisap madu yang dimiliki oleh burung kolibri, teman-teman. Jadi kalau burung kolibri ini paruhnya itu panjang karena dia kan harus mencapai madu yang ada di bunga, gitu ya. Nah, ini adaptasi yang selanjutnya adalah adaptasi yang dimiliki oleh hewan pemakan daging. Giginya itu berbentuk gigi taring. Contohnya ada hewan ini ya, macan. Kemudian ada gigi pemakan tumbuhan, giginya itu gigi seri, contohnya yang dimiliki oleh kuda. Lalu ada gigi pemakan segala. Jadi kalau gigi pemakan segala, hewannya itu memiliki gigi seri dan juga gigi taring secara bersamaan. Gitu ya, teman-teman. Itu adaptasi morfologi pada hewan. Contohnya, yang lainnya masih banyak, teman-teman boleh mencari lagi. Selanjutnya ada adaptasi fisiologi atau menyesuaikan fungsi dalam tubuhnya nih. Ada yang pertama penyesuaian di kutub. Nah, contoh yang hidup di kutub adalah penguin. Selain penguin ada apa lagi? Ada beruang madu. Nah, gimana cara adaptasinya? Mereka memiliki lemak yang tebal di bawah kulitnya. Agar apa? Agar ketika dingin
Ketika mereka sedang kedinginan, mereka tidak merasa kedinginan. Kenapa? Karena mereka punya lemak yang tebal di bawah kulitnya supaya mereka tetap merasa hangat. Kemudian ada hewan yang hidup di gurun, contohnya ada unta. Kalau unta, bentuk penyesuaian dirinya banyak teman-teman. Yang pertama, unta memiliki bulu mata yang tebal dan lentik. Untuk apa ya? Nah, fungsinya ini adalah untuk menahan pasir yang masuk ke mata. Yang kedua, unta juga punya punuk agar untuk tempat menyimpan air. Kemudian unta juga punya kaki yang tebal. Agar apa punya kaki yang tebal unta? Tadi karena dia hidupnya di gurun ya teman-teman. Dia harus kuat jalannya dan juga tidak kepanasan. Yang terakhir, bentuk penyesuaian diri unta adalah dia mengeluarkan sedikit urin untuk mengurangi penguapan agar tidak banyak mengeluarkan air. Jadi 4 adaptasi yang dimiliki unta: bulu mata yang tebal dan lentik, memiliki punuk, kaki yang tebal, dan sedikit mengeluarkan urin. Selanjutnya ada adaptasi tingkah laku yang dimiliki oleh hewan. Yang pertama adalah kemampuan mimikri. Apa itu mimikri? Mimikri itu adalah merubah warna kulit dan bentuk sesuai dengan tempatnya. Jadi contohnya nih ada bunglon. Bunglon itu kan misalkan warnanya kan agak coklat gitu. Ketika dia ada di semak, bukan semak ya, daun-daun kering. Tetapi ketika dia ada di pohon yang berwarna hijau, bunglon akan berubah warna menjadi warna hijau. Nah, beda dengan kamuflase. Kalau kamuflase adalah penyesuaian diri untuk menyamarkan, tapi hewan tersebut memang bentuk dan warnanya sudah seperti tempat hidupnya. Contohnya ada belalang daun. Belalang daun kan hidupnya di daun ya teman-teman. Jadi si belalang ini akan mencari daun yang warnanya sama dengan tubuhnya. Jadi nggak bisa berubah warnanya. Yang bisa berubah adalah mimikri. Kalau kamuflase hanya menyamarkan dengan mencari tempat hidup yang sama dengan dianya gitu ya, itu bedanya. Sedangkan yang kedua ada autotomi. Ini adalah kemampuan memutuskan ekornya, dimiliki oleh kadal dan juga cicak. Nah, ketika mereka hewan-hewan ini merasa dalam ancaman, mereka akan memutuskan ekornya. Untuk apa? Untuk mengelabui pemangsanya ya teman-teman. Jadi merekanya bisa kabur, tapi nanti ekornya ini bisa tumbuh kembali. Selanjutnya ada hewan yang mengeluarkan kelenjar bau, contohnya ada walang sangit dan sigung. Lalu ada hewan yang berpura-pura mati seperti yang sudah jelaskan di video sebelumnya. Ada kumbang tanduk, lalu ada tikus. Jadi ketika mereka dalam bahaya, mereka akan berpura-pura mati. Lalu nanti setelah si musuhnya itu pergi atau misalkan fokusnya itu sudah berubah, mereka akan kabur lari gitu ya. Ada juga hewan yang menggulungkan badannya, contohnya ada terenggiling dan landak semut. Nah, yang terakhir adalah hewan yang mengeluarkan sengat dan bisa. Ada ular, kemudian ada anemon, ada belut listrik, ada kalajengking, kemudian ada ubur-ubur. Nah, kalau kalajengking dan ubur-ubur ini mengeluarkan sengat. Sengatnya di mana? Kalau kalajengking dia ekornya memiliki sengat. Kalau ubur-ubur di tentakelnya ya teman-teman, di sininya dia memiliki sengat. Nah, itu adalah contoh-contoh adaptasi tingkah laku pada hewan. Untuk adaptasi tingkah laku, biasanya hewan ini beradaptasi untuk mempertahankan diri atau melindungi diri. Gitu ya teman-teman. Nah, baik, sampai di sini ya penjelasan kali ini. Teman-teman sudah hebat, sudah belajar mengenai adaptasi hewan dan tumbuhan. Jenis-jenis adaptasi ada 3, ada morfologi yaitu penyesuaian bentuk tubuh, fisiologi penyesuaian fungsi-fungsi dalam tubuh, dan adaptasi tingkah laku yaitu penyesuaian dalam bentuk perilakunya makhluk hidup tersebut ya. Nah, contohnya sebetulnya masih banyak, teman-teman boleh mencari lagi agar ilmunya lebih banyak lagi, lebih bertambah lagi. Sekian penjelasan dari Miss, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai bertemu lagi di penjelasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.